Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus PBNU yang hadir bersama saya, para tamu undangan, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, saya menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Saya melaporkan kepada beliau perkembangan konsolidasi organisasi Nahdlatul Ulama dan juga potensi-potensi Nahdlatul Ulama, serta saya laporkan juga kepada beliau bahwa Nahdlatul Ulama mendudukkan diri di dalam peran untuk berkontribusi membantu menghantarkan agenda-agenda pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, agar agenda-agenda tersebut manfaat dan maslahatnya sungguh-sungguh sampai dan secara nyata dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita. Alhamdulillah, kemudian Presiden memberikan arahan bahwa ada banyak program-program pemerintah yang bisa dikerjasamakan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam koordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Profesor Dadan, saya bertemu langsung dengan beliau dan Kepala Badan. Pada waktu itu mengharapkan bahwa dari jaringan Nahdlatul Ulama ini bisa diwujudkan sekurang-kurangnya 1000 titik SPPG, ya, atau dapur makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini juga karena berdasarkan laporan yang kami sampaikan bahwa di lingkungan NU ini ada lebih dari 400 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1000, dan banyak juga diantaranya bahkan lebih dari 3000 atau kelipatan 3000. Ada banyak pesantren besar seperti Lirboyo yang lebih dari 30.000 orang santrinya, Sitogiri dan lain sebagainya, yang semuanya insya Allah akan bisa difasilitasi untuk menempatkan SPPG di pesantren-pesantren tersebut. Di samping itu, di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama ini kita juga punya 548 PCNU seluruh Indonesia. Nanti akan kita jajaki, mudah-mudahan setiap PCNU ini nanti juga bisa berpartisipasi untuk menyelenggarakan SPPG atau dapur untuk makan bergizi gratis ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan sekarang ini ada sekitar 218 kalau tidak salah
yang sudah masuk ke dalam portal Badan Gizi Nasional untuk mendapatkan konfirmasi dijadikan sebagai titik-titik dari dapur MBG ini di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, informasi dari Badan Gizi Nasional memang pada akhir bulan Agustus ini sekurang-kurangnya insya Allah program ini akan berjalan gaspol, full throttle, akan berjalan dengan maksimal karena sudah selesai dididik sekitar 30.000 orang kader SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, untuk menjadi kepala dapur kepala dapur di SPPG itu. Insya Allah hingga akhir tahun akan ada akselerasi yang sangat baik dari pengembangan pelaksanaan program MBG ini, dan termasuk khususnya juga di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena pada dasarnya kita juga siap dengan titik-titik yang dibutuhkan, dan memang kita melihat bahwa program ini dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya oleh anak-anak didik kita di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah, dan menjadi kebutuhan kita. Maka Nahdlatul Ulama dalam hal ini juga akan mendedikasikan upaya dan potensi-potensinya untuk membantu pemerintah di dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ini, insya Allah. Dan apalagi ini sebetulnya juga sangat dekat dengan pesan-pesan ruhani, pesan-pesan ruhani yang selama ini kita dapatkan dari Masyayikh. Beberapa waktu yang lalu dalam acara Istighosah di Istana Negara, Wakil Rois Am yang juga Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar menyebut bahwa program MBG ini mirip programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam satu ayat dikatakan ila fi Quraisyin ila fi minhata syita'i wa sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kaum mukminin untuk mendapatkan pemenuhan dari kebutuhan, mengatasi kelaparan, dan itu berarti kebutuhan nutrisi juga bagi masyarakat, khususnya anak-anak kita. Bahkan di dalam satu ayat yang menjadi salah satu isyarah yang disampaikan oleh Syekhona Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ketika hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, bahwa salah satu isyarahnya adalah firman Allah dari surat Toha ayat 17 sampai 19 kalau tidak salah. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
Qala ya asai. Nabi Musa menjawab, ini tongkat hamba. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Aku bertelekan atas tongkat ini dan aku gunakan tongkat ini untuk memukul-mukul daun di pepohonan untuk memberi makan kepada domba-domba hamba. Jadi ahussu itu artinya mencarikan makanan, memukul-mukul dedaunan di pohon sebagai makanan untuk domba-domba. Jadi saya mengimajinasikan saya datang ke istana negara menghadap presiden ini seperti gembala yang memukul-mukul dedaunan di pohon-pohon itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan segera ada daun-daun yang jatuh untuk bisa kita sediakan kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah merupakan tekad, wujud dari tekad Nahdlatul Ulama untuk berkhidmah kepada agama, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Saya telah berkali-kali menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama akan dengan disiplin mendudukkan diri untuk tidak lagi terlibat sebagai aktor di dalam kompetisi kekuasaan, tapi akan berkonsentrasi untuk berkhidmat kepada masyarakat, dan termasuk di dalamnya adalah membantu pemerintah di dalam program-program, mendorong sukses dari program-program pemerintah yang diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf nanti ke depan saya kira ya akan semakin berkurang apa yang kita dapati sebelum ini. Ada fungsionaris NU yang masuk dalam dalam kompetisi di berbagai tingkatan. Ada yang ikut pilkada, ada yang ikut pilpres dan sebagainya. Kita mengharapkan ke depan itu akan semakin berkurang, akhirnya tidak ada lagi, karena NU fokus pada khidmah kepada masyarakat dan menjauhi kompetisi politik. Ya, ini merupakan tugas dasar sebagaimana amanat dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di situ Bondo tahun 1984, bahwa Nahdlatul Ulama kembali fungsinya sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, bukan lagi jam'iyah sia-sia. Ini yang akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya orang Jawa, saya cuma punya parian bahasa Jawa terkait dengan soal dedikasi NU ini. Saya minta kepada kader-kader, pengurus-pengurus NU untuk berdisiplin di dalam menempuh jalan yang kita ambil ini. Dalam parian Jawa, sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Di bawah meja ada ularnya, jangan kecewa, harus begitu caranya. Ini adalah jalan yang harus kita pilih untuk masa depan Nahdlatul Ulama yang lebih baik, dan pada saat yang sama insya Allah juga membawa masa depan yang lebih baik bagi agama, masyarakat,
bangsa dan negara kecintaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja saya atas nama seluruh jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, kader-kader Nahdlatul Ulama, saya mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga itikat baik dan ikhtiar-ikhtiar baik yang dijalankan sebaik-baiknya ini sungguh-sungguh membawa maslahat dan barokah untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.